Baik, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa pada serial webinar bekerja sama dengan Forkalim dan USAID I Was Tangguh. Saya Endro Adinugroho hari ini berperan sebagai moderator pada webinar kali ini. Webinar kali ini akan mengambil tema penggunaan unit sludge dewatering sebagai inovasi untuk mendukung sanitasi aman. Dalam waktu 1 sampai 1,5 jam ke depan, kita akan membahas dan mengulas tema pada hari ini dengan narasumber yang sangat ahli dan kompeten di bidangnya. Bapak dan Ibu peserta webinar, webinar kali ini akan sedikit berbeda dari webinar yang lain karena kita akan membagi menjadi 4 segmen kegiatan, yaitu segmen yang pertama mengenai pengolahan lumpur di IPLT maupun di IPAL skala kota. Segmen kedua adalah pengolahan lumpur di daerah yang sulit terjangkau atau kita sebut juga dengan IPAL permukiman. Dan yang segmen ketiga kita akan membahas mengenai penyempurnaan dan pengembangan IPL. Lanjutan dari mobile sludge dewatering, dan segmen keempat kita nanti akan tanya jawab dengan peserta. Dan untuk menyingkat waktu, kami akan mengundang 2 narasumber kita. Yang pertama kami mengundang Ibu Nova Maudiliani, ST.MT PhD. Kami persilahkan Ibu untuk bisa menempati kursi yang tersedia. Silahkan, sini Bu. Oke. Beliau sebagai pengajar program teknik studi di Universitas Indonesia. Kemudian kami akan mengundang yang kedua Bapak Insinyur Ridwan Subrata, MSI MT. Beliau sebagai praktisi air limbah. Silakan Pak Ridwan. Kemudian juga merangkap Direktur Utama dan Advisor dari Cipta Presisi Sarana Teksindo. Terima kasih Pak Ridwan dan Bu Nova yang telah hadir di ruangan ini. Untuk itu mungkin kita akan lanjutkan ke langsung saja supaya untuk menyingkat waktu. Di ruangan webinar kita telah hadir sekitar 200 sampai 300. Ini cukup surprise karena kami menganggap banyak sekali peserta yang sangat antusias nih, Bapak Ibu narasumber. Jadi kita berharap semoga kita bisa memberikan yang terbaik kepadanya. Baik, untuk kesempatan kali ini kami persilakan Bu Nova untuk masuk di segmen 1, menjelaskan dan mempresentasikan terkait pengolahan lumpur di IPLT maupun di IPAL skala kota. Silakan mungkin Ibu, mungkin tayangannya bisa dipersiapkan, mic-nya tolong bisa dibantu. Ya. Oke, ya, baik. Terima kasih Pak Endro. Baik, silahkan Bu Nova waktunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Endro atas kesempatannya. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Nova Dumuldiani. Saya merupakan salah satu dosen di program studi teknik lingkungan Universitas Indonesia. Nah, saat ini saya akan sharing terkait dengan bagaimana sih pengolahan lumpur buangan dari air limbah domestik. Selanjutnya, ya baik. Tadi udah disinggung-singgung sebenarnya sama Pak Kabir dan juga Bu Alifa ya terkait dengan SDGs. Jadi bahwa sanitasi dalam hal ini adalah air limbah itu termasuk ke dalam turunan amanat dari Sustainable Development Goals nomor 6 dan juga nomor 11, di mana nomor 6 untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semuanya. Jadi semua orang berhak untuk mendapatkan air bersih dan juga sanitasi yang layak dan aman. Lalu juga Sustainable Goals nomor 11 ini untuk mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan. Jadi kalau kotanya ini memiliki sanitasi yang baik dan air bersih yang layak, maka kotanya akan tahan, resilient, jadi tahan dan juga berkelanjutan. Nah, pemerintah kita ini menurunkan 2 amanah Sustainable Goals tersebut, Sustainable Development Goals tersebut melalui PP nomor 2 tahun 2018
terkait dengan standar pelayanan minimal, di mana di dalam pasal 7 ayat 2 ini dijelaskan terkait jenis pelayanan dasar SPM pekerjaan umum yang terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum dan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Lalu diturunkan juga ke Perpres nomor 18 tahun 2020 terkait RPJMN 2020 hingga 2024 terkait dengan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, di mana 4 target utama yang terkait dengan air limbah yakni akses sanitasi 90% layak termasuk 15%-nya aman, 0% BABS di ruang terbuka, terus juga 30% akses air minum perpipaan dan juga akses air minum 100% layak termasuk 15%-nya aman. Ini termasuk ke dalam prioritas nasional. Sekali lagi ditekankan menurut Sustainable Development Goals juga bahwa sanitasi yang layak dan aman itu hak setiap manusia. Jadi kita berhak untuk mendapatkan sanitasi yang layak dan aman. Nah, untuk mendapatkan sanitasi yang layak dan aman, pemerintah menurunkan terkait dengan air limbah, menurunkan bagaimana sih caranya kita mengelola air limbah domestik. Kita bagi dua, pemerintah membagi dua menjadi sistem pengelolaan air limbah domestik setempat atau SPALDS dan juga sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat. Nah, jadi dengan adanya pengelolaan yang baik, itu akan menghasilkan air yang layak dan aman dan tidak mencemari lingkungan, sehingga bisa menjadi air yang ada siklus hidrologinya dan kita bisa mengkonsumsinya menjadi air baku. Jadi ada kesinambungan antara air bersih dan juga air limbah. Namun dalam pengelolaan dan pengolahan air limbah domestik itu pasti ada byproduct atau istilahnya sisa pengolahannya. Untuk sisa tersebut sebenarnya untuk setiap kegiatan manusia dimanapun itu pasti akan menghasilkan byproduct sisa. Jadi ini normal adanya sisa-sisa dari suatu aktivitas manusia. Nah, sisanya tersebut adalah contohnya lumpur, greenhouse gas atau gas rumah kaca dan juga sampah. Untuk dua pengolahan itu SPALDS dan juga SPALDT. Yang akan kita bahas di sini ini terkait lumpur kaitannya karena lumpur merupakan yang paling banyak juga dihasilkan dari byproduct-nya. Selanjutnya. Nah, kita lihat dulu dari mana sih sebenarnya lumpur dihasilkan dalam sistem pengolahan air limbah domestik terpusat misalnya. Seperti di sini bisa dilihat dalam gambar bahwa dari rumah air limbah itu akan dialirkan melalui perpipaan, jaringan perpipaan masuk ke dalam IPAL. Unit pertama yang masuk itu adalah masuk ke bar screen dan grid chamber. Di dalam dua unit ini biasanya sampah, terus juga pasir dan kerikil itu disisihkan. Jadi dia nggak masuk ke pengolahan selanjutnya. Lalu ada bak sedimentasi 1, di mana pada bak sedimentasi 1 ini biasanya tanah diendapkan. Dengan begitu hanya akan ada air yang akan diolah, yang biasanya mengandung polutan organik ataupun nutrien diolah di bak aerasi ataupun pengolahan biologis. Pada pengolahan biologis atau bak aerasi ini biasanya kita menggunakan istilahnya lumpur aktif. Lumpur aktif ini itu emang lumpur gitu, ada lumpurnya ini berupa bakteri yang akan berkembang biak karena dia makanin polutan yang ada di dalam air limbah kita. Lalu kita akan masuk ke bak sedimentasi 2, dialirkan airnya, nanti akan diendapkan lumpur tadi, lumpur aktif yang mengandung banyak sekali mikroba, itu diendapkan dan air yang bersihnya akan dialirkan ke badan air, ke efluen. Kadang-kadang ada beberapa IPAL juga yang menggunakan disinfeksi misalnya untuk meningkatkan kualitas air efluennya. Nah, jadi dari tadi ada 2 unit yang menghasilkan lumpur. Yang pertama bak sedimentasi 1, ini menghasilkan lumpur atau memisahkan lumpur tanah dan juga air limbahnya. Lalu ada bak sedimentasi 2 menghasilkan lumpur aktif yang banyak bakterinya tadi dan juga air limbah yang sudah bersih, jadi air bersih. Nah, lumpur tersebut biasanya ada 2 opsi kalau dalam IPAL, diolah langsung di dalam IPAL tersebut. Biasanya kalau tipikalnya air limbah domestik ini yang paling umum digunakan di Indonesia itu di IPAL biasanya disebut dengan sludge drying bed atau pengeringan, reaktor pengeringan, tangki pengeringan lumpur tersebut. Atau cara lainnya IPAL tersebut bisa ngasih ke IPLT, dikirim ke IPLT, nanti diolah di IPLT. Keluaran dari sludge drying bed atau tangki pengeringan ataupun dari IPLT itu biasanya kalau di Indonesia bisa digunakan untuk proses
perkebunan gitu ya, agrikultur, atau mungkin dibuang ke landfill kalau sudah memenuhi baku mutu, atau dibakar melalui proses insinerasi. Jadi tadi kalau misalnya di SPAL DT itu lumpur dihasilkan sebagai sisa produk ataupun sisa proses bak sedimentasi atau proses pengendapan, pemisahan antara padatan dan juga cairan dalam IPAL atau instalasi air limbah. Selanjutnya Mbak. Nah, kalau dari SPAL DS berbeda lagi untuk pengolahan air limbah domestik setempat. Dari perumahan biasanya kalau dari rumah-rumah karena di Indonesia ini tipikalnya secara geografisnya itu kita berada di banyak pegunungan, jadi banyak yang menggunakan septic tank. Jadi tangki septik di rumah saya juga pakai tangki septik Pak. Pakai tangki septik, jadi nanti di dalam tangki septik itu terjadi proses pemisahan juga lagi airnya dan juga lumpurnya, di mana lumpurnya akan mengendap setelah bertahun-tahun karena terakumulasi. Nah biasanya yang paling aman itu setiap 1-3 tahun sekali disedot oleh tangki septik ya, untuk tangki penyedotan septic tank, lalu dimasukkan ke IPLT. Di IPLT itu nanti akan ada pemecahan proses. Biasanya di unit pertama langsung ada sistem penerimaan, dipisahkan antara solidnya atau padatannya dan juga cairannya. Nanti ada khusus pengolahan cairan dan juga ada khusus pengolahan padatannya. Nah untuk padatannya sendiri biasanya kalau di Indonesia banyak yang pakai in-house terus juga masuk ke sludge drying bed. Nanti sama hasil akhirnya biasanya digunakan untuk agrikultur, atau ke landfill ataupun incinerasi. Jadi kalau dalam proses ini lumpur dihasilkan itu utamanya dari unit tangki septiknya yang diangkut ke IPLT. Selanjutnya Mbak. Nah kita pahami dulu apa itu sebenarnya lumpur. Jadi lumpur itu merupakan campuran cair atau semi cair antara air dan juga padatan solid. Dalam hal ini, dalam konteks sanitasi, lumpur juga secara umum itu didefinisikan sebagai limbah atau zat sisa atau residu ataupun produk samping yang dihasilkan dari proses pengolahan air dan atau limbah cair. Jadi sebenarnya nggak cuma pengolahan limbah cair. Dalam pengolahan limbah air pun pasti biasanya ada lumpurnya. Cuman nggak sebanyak dari IPAL atau instalasi pengolahan air limbah domestik. Terus kenapa sih kita perlu mengolah lumpur? Karena feses ataupun kita bilangnya feses ya Pak ya, feses ataupun tinja yang dihasilkan manusia itu sekitar 126 hingga 250 gram per orang. Kita ambillah tengah-tengahnya misalnya 200 karena 250 itu untuk negara berkembang, misalnya 120 negara yang sudah berkembang, kalau 126 itu untuk negara yang masih berkembang. Kita ambil misalnya 200, kalau seandainya Jakarta punya 10 juta orang, berapa tuh tinja yang dihasilkan ya? Ini per hari, dalam per hari itu berapa tinja yang dihasilkan oleh manusia per harinya. Jadi makanya kita perlu tuh mengolah lumpur tersebut karena sebenarnya udah banyak banget, udah numpuk, apalagi populasi makin numpuk, makin banyak gitu meningkat setiap tahunnya. Yang kedua juga produksi lumpur buangan IPAL itu sekitar 0,2 sampai 0,3 kg per meter kubik efluen dari IPAL-nya. Jadi cukup banyak. Kebayang misalnya contoh seingat saya IPAL Bojongsoang tuh punya kapasitasnya 80.000 meter kubik ya per hari, 80.000 meter kubik. Ambillah 0,2-nya itu dihasilkan lumpurnya. Jadi kalau misalnya 0,2 itu per hari ya Pak ya, 0,2 kali 80.000 itu udah 160.000 kilogram lumpur yang dihasilkan dari IPAL per harinya. Prediksinya seperti itu ya. Jadi cukup banyak lumpur yang kita harus olah gitu. Jangan sampai ini bisa mencemari lingkungan. Dan sebenarnya biaya pengolahan lumpur itu nggak murah gitu. Biasanya pengolahan lumpur itu dianggarkannya sekitar 20-50% anggaran IPAL khusus untuk yang lumpurnya saja. Contohnya di Texas ini kalau misalnya di Amerika ataupun negara maju anggarannya sekitar 750.000 sampai 1,8 juta US dollar per tahun. Kalau di Victoria di Australia sekitar 1 juta US dollar per tahun, itu sekitar 1,16 triliun per tahun. Jadi anggarannya besar memang untuk mengolah si lumpur ini. Fantastis sekali ya. Fantastis ya. Hanya untuk mengolah lumpur satu kota loh Pak. Iya. Ini bukan satu negara. Betul. Ya, satu kota ya. Jadi memang pengolahannya sudah cukup
maju ya Pak ya, kalau di sana advance. Cuman kita kan targetnya sampai sanitasi layak dan aman, jadi tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya Mbak Sisil. Nah, sebenarnya kandungan apa saja dalam lumpur itu perlu diketahui bahwa dalam lumpur yang dihasilkan dari IPAL ataupun septic tank itu 75-98% itu air. Jadi bukan padatan. Jadi kalau kita ngelihat lumpur itu kayak padatan itu sebenarnya air kebanyakan isinya. Kebayang kalau misalnya kita punya 1 meter kubik lumpur atau 1000 liter itu sekitar 75%-nya air ya. 750 liter itu air. Itu paling sedikit, bisa jadi lebih banyak lagi sampai 90%-nya itu kandungannya air. Nah, terus di dalamnya juga ada kandungan organik yang bisa bersifat polutan tapi sebenarnya bisa kita kalau memungkinkan bisa konversi untuk sumber daya energi terbarukan. Nah, terus juga ada kandungan nutriennya cukup tinggi, itu bisa digunakan sebagai pupuk NPK. Ya, Pak ya. Nah, terus juga ada garam ataupun logam berharga sebenarnya di dalamnya, jadi bisa digunakan kembali. Cuman ada negatifnya juga si lumpur itu. Pertama mengandung patogen. Patogennya itu bisa berupa virus, bakteri, cacing helminth, dan juga protozoa. Atau bisa mengandung logam-logam berat. Jadi 2 hal tersebut yang harus kita sikapi bagaimana cara mengolah lumpur tersebut. Selanjutnya Mbak Sisil. Nah, ini kalau misalnya tipikal kandungan dalam lumpur buangan. Ini secara general ya. Nomor 1 bisa dilihat tuh sekitar 60-90% air dalam lumpur tersebut. Lalu dari nomor 3 sampai 6 ini potensi dalam untuk dijadikan sebagai pupuk kembali. Sisanya yang ke bawah dari nomor 7 ke bawah itu 7 sampai 20 terkait dengan logam berat, nomor 21 hingga 22 itu terkait dengan patogen yang ada dalam lumpur tersebut. Jadi tantangannya adalah bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan nutrien yang ada ataupun kandungan organik yang ada dan juga menyisihkan logam-logam berat ataupun patogen yang ada agar bisa memenuhi baku mutu. Lanjut Mbak Sisil. Nah, bagaimana cara mengolah lumpur? Ini gampang nih, tadi kita udah bahas nih, sekitar 70-90%-nya air. Gitu. Jadi gimana caranya kita bisa misahin, gitu, nyisihin si air tersebut dari si padatannya. Jadi mengurangi kadar air dengan memisahkannya dari padatan. Kalau kita cuma punya padatannya doang, tangki pengolahannya itu akan jauh lebih kecil, jauh lebih efektif. Gitu. Dan airnya nanti kita bisa, sebenarnya bisa kita olah kembali, bisa digunakan kembali untuk air yang misalnya dirilis ke badan air misalnya. Terus juga bagaimana nanti targetnya, target yang keduanya prinsipnya ini mengurangi kadar padatan dan jika memungkinkan dikonversi menjadi energi. Cuman kayaknya mungkin tahap 1 dulu nih Indonesia ya, sampai mengurangi kadar air karena kan kebanyakannya air nih dalam lumpur. Jadi kalau ngeliat lumpur jangan dikira tuh lumpur tuh padatan doang ya, maksudnya solid, tapi isinya sebenarnya kebanyakan tuh air gitu dari lumpur tersebut. Selanjutnya Mbak Sil, punten. Nah ini merupakan tipikal tahapan pengolahan lumpur. Yang pertama ini pumping, kalau memang dibutuhkan, jadi ini opsional ataupun pemompaan lumpur tersebut dari sumber misalnya ke pengolahan lumpur. Terus juga ada preliminary treatment, ini pengolahan awal di awal. Terus yang ketiga thickening, yang keempat conditioning atau stabilisasi, yang kelima dewatering, yang keenam final process dan juga penggunaan akhir. Ya, dibuang atau digunakan kembali ya. Nah, dari ketujuh ini sebenarnya yang utamanya, proses utamanya itu 3, thickening, conditioning dan juga dewatering. Dari 3 tersebut, nomor 3 sama nomor 5 itu terkait bagaimana caranya kita mengurangi kadar air dengan caranya memisahkan dari padatannya. Jadi utamanya nomor 3 sama nomor 5 itu terkait gimana misahin si airnya. Sedangkan nomor 4 itu bagaimana caranya mengurangi ataupun mengolah kadar padatannya. Gitu. Ini langsung lanjut aja, kita akan bahas langsung ke bagian dewatering aja Mbak, karena biar waktunya singkat ya. Nanti bisa dilihat di slide-nya yang akan saya share ya Pak ya. Betul. Ke teman-teman yang ikut acara ini. Nah, karena kita fokus ke dalam dewatering, sebenarnya apa sih unit dewatering itu? Jadi fungsinya dari unit dewatering itu adalah untuk memisahkan padatan dan cairan dalam lumpur dengan metode fisik. Jadi nggak ada penambahan kimia sebaiknya kalau memungkinkan ya. Kalau biasanya kalau penambahan kimia dia ada prosesnya
thickening tadi. Nah, terus sehingga mempermudah penanganan transport dan juga pembuangan air. Nah, prosesnya ini biasanya contohnya ada yang secara natural atau secara alami, itu ada teknologi sludge drying lagoon sama sludge drying bed sama reed bed. Kalau sludge drying lagoon dia berupa lagun, kalau sludge drying bed itu tangki pengolahan dikeringin aja si lumpurnya. Kalau reed bed ini berarti dalam tangki tersebut ditanami tanaman. Jadi airnya dikurangi secara natural oleh kondisi lingkungan, panas di kondisi lingkungan ataupun oleh cahaya matahari, tapi bisa juga di-uptake atau diambil oleh si tanaman. Si airnya digunakan sebagai pertumbuhan tanaman. Terus kalau mekanikal ada sentrifugasi, ini biasanya si lumpurnya diputar dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga bisa memisahkan antara padatan dan juga cairannya secara gravitasi. Terus ada juga belt filter press. Kalau belt filter press ini biasanya pakai kain, jadi si lumpurnya itu dipres atau dikompres pakai kain, ada 2 kain gitu saling berimpitan, nanti airnya keluar dari kain tersebut. Terus juga ada rotary press, kalau rotary press mirip dengan belt press, cuman dia ada lempengan di tengahnya, jadi ditekan si lumpurnya ke lempengan tersebut dengan kain juga sama nanti airnya akan keluar. Lalu ada screw press, ini biasanya seperti ulir ya, dia akan seperti ulir, jadi dia akan memisahkan, ulirnya itu diputar, dia akan memisahkan si padatan dan juga cairannya. Lalu ada filter press, ini prinsipnya seperti dikompres, lumpurnya dikompres aja, ditekan nanti airnya akan keluar, nanti tinggal padatannya yang ada di dalam si filter press tersebut. Selanjutnya Mbak, nah selanjutnya ada end use ataupun penggunaan air akhirnya, tadi saya juga udah singgung-singgung, bisa digunakan sebagai kompos sebenarnya si lumpur tersebut, atau dikeringkan, kalau dikeringkan juga akhirnya bisa juga sebagai apa ya, penyubur tanah, terus juga bisa digunakan sebagai abu, dibakar dengan insinerasi menjadi abu, lalu bisa proses gasifikasi ataupun pirolisis. Kalau gasifikasi dan pirolisis ini biasanya dia akan mengkonversinya menjadi gas dan juga air. Jadi balik lagi ke air gitu si lumpurnya tersebut. Ya mungkin itu dari saya Pak Endro, selanjutnya materinya untuk yang selanjutnya. Baik, Gitu. terima kasih Bu Nova. Cukup menarik ya, ternyata selama ini kita melihat pengolahan lumpur itu banyak urutannya ya. Banyak ya. Ini juga informasi buat teman-teman operator ya. Kadang-kadang kita melihat di lapangan kok cukup sederhana gitu ya. Ternyata urutannya itu panjang. Panjang Pak. Panjang ya Bu. Tadi Panjang, Ibu jelasin di situ bahwa dari sekian banyak kita ingin memisahkan air dari Iya, padatannya ya. betul. Berarti banyak ke thickening, pemisahan cairan Iya. padatan, kemudian padatannya sudah dipisahkan tersebut, baru diolah ke dewatering lagi Iya, untuk betul. makin dikurangin lagi Iya, airnya. betul. Dan itu kayaknya seperti ini banyak yang dilakukan di Indonesia paling sering ya. Iya, paling sering lagi. Tapi mungkin kalau IPAL perkotaan yang skala besar bisa jadi lengkap ya Bu ya. Iya, betul. Tadi saya cukup menarik itu. Selama ini kita lebih concern pengolahan air limbahnya. Pengolahan cairan kita lebih utama. Tapi kita sering melupakan lumpur yang dihasilkan maupun lumpur yang harus diolah. Karena buat Bapak Ibu yang belum tahu, kalau tadi ada kata sebutan IPAL itu Bapak Ibu pasti udah tahu ya, instalasi pengolahan air limbah, tapi ada sebutan IPLT, instalasi pengolahan lumpur tinja. Nah itu tadi kalau buat Bapak Ibu yang belum paham, kalau tadi ada singkatan-singkatan pada saat kita memberitahukan, itu singkatannya. Nah itu yang cukup menarik. Ya, baik, untuk nyingkatin waktu mungkin saya undang ke Pak Ridwan. Nah ini Pak Ridwan, tadi kan Bu Nova udah jelasin tahapan-tahapannya nih Pak, ada 7. Tapi lebih concern kita sekarang ke arah yang terkait thickening dan ada dewatering. Nah kita pingin tahu nih, karena kita seringkali mendengar dewatering, D dan water kan intinya. Intinya pengurangan air. Nah kita pingin tahu nih Pak, tadi Bu Nova udah jelasin tahap-tahapannya, sekarang kalau di lapangan nih Pak ya, di instalasi pengolahan, baik itu di IPAL maupun di PLT, maupun di sini nanti saya yakin di ruangan Zoom ini pesertanya sangat variatif. Tadi saya lihat ada yang rumah sakit, tidak hanya dari pengolah dari Pemda, tapi pasti di sini bervariasi. Nah mungkin Bapak bisa cerita tentang lebih dalam sedikit. Tadi Ibu udah jelasin prosesnya, ada yang di skru, dimampetin, ada yang disaring. Nah
Ini sedikit, nanti kita lebih masuk lagi ke dewateringnya. Silakan Pak Ridwan, gimana tentang prosesnya yang banyak dipakai di instalasi. Ini udah masuk ke implikasinya Ibu ya, di lapangannya bagaimana? Silakan. Baik, Pak Edo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya. Ya, sedang bertemu kembali Pak dalam acara ini. Saya berusaha untuk gembira ketika kita bicara mengolah lumpur tinja Pak, supaya kesannya itu adalah bergembira gitu ya. Nah di sini untuk yang khusus supaya kita membicarakan unit dewatering seperti itu. Nah kita mungkin tahu bahwa dulu itu unit dewatering lebih banyak kepada sludge drying bed. Ya di sini sudah lama kita kenal, kemudian banyak kelemahan dan kelebihannya gitu ya. Untuk yang kelebihannya tentunya tidak menggunakan listrik gitu ya. Nah, namun juga kelemahannya cukup banyak juga, itu harus dengan sinar matahari, kemudian tertutup, kemudian juga lahannya luas gitu ya, sehingga untuk perkotaan ini sudah tidak mungkin lagi begitu. Nah, kemudian juga selama saya berkecimpung di IPLT, kalau sudah lebih dari 10 sampai 12 meter kubik per hari, ini teknologi SDB ini sudah sangat merepotkan. Ya, merepotkan sekali dan dibutuhkan orang banyak. Sehingga apa? Sehingga biayanya itu lebih mahal gitu ya. Nah untuk itu mengurangi yang kekurangan-kekurangan itu, nah tentunya dengan teknologi. Nah memang ada suatu kekurangan bahwa teknologi ini harus ada listrik ya, tenaga listrik di sini. Nah namun saat ini kan perkotaan sudah hampir seluruh Indonesia sudah ada listrik ya. Tinggal tidak connect dengan listrik atau dengan genset misalnya seperti itu. Nah, sebagai pengganti dari sludge drying bed, kita bisa menggunakan bell press yang sudah ada di lapangan. Terus kemudian banyak sekali ya di PLT, di industri ini sebetulnya sama untuk pengolah dewatering unit, baik di industri atau di pengolahan IPAL atau di lumpur tinja. Nah, sebetulnya kalau di di industri itu lebih susah sebetulnya Pak, begitu ya. Kenapa lebih susah? Terutama untuk yang lumpur biologi, sludge. Kenapa? Khusus untuk bakteri ya, bakteri kan halus sekali, begitu sehingga kadar solid yang ada di dalam cake-nya itu lebih kecil, begitu ya. Jadi lebih dia tidak mengeluarkan air lagi, tidak netes lagi, tetapi dia masih agak encer gitu ya, seperti agak tidak solid ya, kurang solid. Nah, kemudian kalau misalnya kita katakan kok di IPAL itu lebih baik ya, karena ada serat-serat gitu ya, ada serat-serat di IPAL itu. Nah itu serat-serat itu yang akan menjebak dari excess sludge, sehingga akan membentuk suatu kayak semacam rangka-rangka lah ya untuk supaya lebih kuat. Nah di IPLT itu lebih kuat lagi. Kenapa? Karena di sludge IPLT itu adalah sludge yang sudah stabil gitu ya. Kemudian debunya juga ada, kemudian juga serat-seratnya juga ada. Begitu ya, terutama untuk mungkin di Jawa Barat, Pak. Di Jawa Barat itu kan banyak orang makan sayuran. Nah, itu seratnya banyak tuh. Jadi karakteristiknya beda. Itu kan dia lebih kuat lagi. Nah, yang saya beda itu adalah Jawa Barat sama di Bali. Nah, kalau di Bali itu agak sulit tuh. Kenapa? Karena banyak lemak. Nah, ini gitu kan. Ini perlu dipertimbangkan oleh teman-teman semuanya. Baik, nah kemudian ada lagi dewatering unit screw press yang model dulu ya. Jadi screw press yang konvensional, dia di dalamnya ada screw, kemudian pemisahnya itu ada semacam lembaran yang di roll ya, itu ada perforated screen. Nah, dia muter. Nah, terus kemudian dengan ada tekanan dari skru dia akan terpisah air dan padatannya begitu. Nah, ini kalau melihat di lapangan begitu ya, di lapangan yang sudah ada di tempat kita ini yang pertama-tama yang ada ya. Itu dia dengan kapasitas yang biasa gitu ya. Dimensinya sangat besar dan harganya juga lumayan besar gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi gitu ya, multi disc screw press.
begitu ya. Nah, multi-disc screw press ini dia relatif baru, gitu ya. Sebetulnya teknologi ini 15 tahun yang lalu sudah ada, begitu. Nah, tetapi baru baru terkenal ya saat-saat ini kurang lebih sekitar ya 4-5 tahun sekarang, gitu ya. Nah, ini ternyata di lapangan itu ya, terutama di industri ya, ini menggeser posisi dari belt trapeze, gitu ya. Karena belt trapeze itu banyak sekali kekurangan ya. Di samping beltnya sendiri kalau misalnya rusak, itu dia pesan keluar selama kurang lebih sekitar 2-3 bulan. Dan harganya cukup mahal. Kita belum bisa untuk belum ada pabrikan beltnya gitu ya. Nah, sebetulnya ada satu lagi mungkin yang sudah diimplementasikan di Durico Summit sama di Pulau Gebang Jakarta ya, centrifuge. Ya, tadi Bu Nova ada centrifuge ya, gitu. Hasilnya bagus. Gitu ya, bagus. Ya, hanya saja konsumsi listriknya besar sekali. Harganya juga maut ya, itu harganya 3 kali lipat dari multi-disc screw press. Seperti itu ya. Nah, sehingga itu jarang sekali digunakan di IPLT. Baik, berikut. Nah, ini mungkin tantangan ya, kelemahan-kelebihan atau hal-hal yang perlu dipertimbangkan di dalam suatu perencanaan ya. Ada juga hal yang harus diperhatikan ketika operasional. Nah, ini kebutuhan lahan gitu ya. Kita semakin sulit nih mendapatkan lahan gitu ya. Nah, sehingga dibutuhkan suatu alat yang memang footprint-nya itu adalah kecil begitu. Nah, terus kemudian ini juga penentuan suatu ukuran itu didasarkan atas spesifikasi yang dari vendor ya. Nah, terus kemudian juga bisa dilakukan suatu otomatisasi dan tidak gitu ya. Jadi alat-alat ini sebetulnya bisa otomatis, bisa juga tidak. Nah, kalau misalnya di industri senang otomatis. Tapi kalau misalnya di IPLT, nah ini ada yang senang ada yang tidak. Ketika kita bicara otomatis, terutama di daerah, itu kayaknya kompleks banget ya. Otomatis itu gitu. Wah, ngeri gitu kan. Jadi untuk menjalankan itu takut-takut ya untuk memijit tombol-tombol itu gitu. Nah, sehingga di sini pabrikan itu harus menyediakan otomatis ya, dan yang tidak, manual. Ya, seperti itu ya. Oke. Terus kemudian juga di sini ada infrastruktur untuk listrik ya, kemudian air bersih dan tentunya ada polimer. Terus kemudian juga ada suatu alat pencampur polimer. Nah, kemudian juga di sini akan lebih baik bila mana alat itu ada 2 ya, bergantian kalau misalnya terjadi suatu kerusakan seperti itu. Nah, terus kemudian juga harus diperkirakan juga bahwa lumpur yang terbentuk ya itu dihasilkan hanya dalam waktu menitan atau jam. Ya, jadi tidak lama. Gitu. Kalau IPLT kan cukup lama ya. Ya bisa berhari-hari bahkan itu kan di 6 bulan ya untuk yang Inhope ya. Inhope juga bisa 6 bulan ya seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian di sini kalau misalnya ingin lebih lebih kering ya, tadi sudah dikatakan bahwa lumpur yang keluar dari dewatering unit itu masih ada kandungan airnya kurang lebih sekitar 70% ya, 75% ya masih basah. Tapi kalau kita pegang, kita peret gitu kan, ini airnya sudah tidak ada begitu. Nah, kenapa demikian? Karena itu misalnya bakteri. Bakteri itu dia tidak bisa dikeluarkan ya, cairan di dalamnya itu dia tetap akan kuat ya, karena ada dinding selnya gitu. Nah, terus kemudian di sini bisa menggunakan slot dryer ya, atau dengan menggunakan panas matahari begitu ya. Nah, kalau slot dryer biasanya pakai bahan bakar lagi, atau misalnya dikombinasikan dengan sistem anaerobik gitu ya, dengan anaerobik. Jadi biogasnya itu adalah untuk mengeringkan itu, mengeringkan slotnya. Kemudian juga di sini juga perlu diperkirakan ya, bahwa alat itu ya semakin besar kapasitasnya, CAPEX-nya semakin kecil, OPEX-nya juga semakin kecil, gitu ya. Jadi untuk yang mungkin untuk pertimbangan dalam perencanaan begitu, untuk suatu daerah itu kan, ini kita mau 10 dulu nih. Nah, terus kemudian nanti loncat ke 50 ya. Ketika kita bicara 10 dengan 50 itu ya, ini beda harganya itu tidak 5 kali lipat, tidak. Paling juga 2 kali lipat. 10 dan 50 tadi 50 meter kubik, Pak. Ya, maaf. Okay. Maaf ya. Ya. Maaf ya. Oke, baik.
Nah, di situ jadi kita harus bisa mempertimbangkan ya gitu. Jadi apa namanya itu, saya menghitung beberapa kali gitu supaya banyak sekali memberikan suatu apa namanya itu masukan bahwa mendingan sekalian aja gitu ya. Atau misalnya kita apa istilahnya bertahap Pak. Incremental, incremental gitu kan. Ya jadi bisa bertahap. Oke. Berikutnya. Nah, ini kita mencoba untuk membandingkan teknologi sludge dewatering yang ada begitu ya. Em, Untuk yang pertama multi-disc screw press, kemudian filter press, kemudian bell press, dan yang terakhir centrifuge. Nah, di sini untuk yang slot-nya rendah ya. Nah, di sini boleh dibilang yang hanya bisa itu multi-disc screw press. Yang lainnya sulit untuk bisa terbentuk cake ya. Nah, terus kemudian juga ketika dia encer itu dibutuhkan thickener. Nah, untuk yang filter press, untuk bell press, dan centrifuge itu dibutuhkan thickener. Nah, sedangkan untuk yang multi-disc screw press, dia tidak dibutuhkan thickener, hanya saja memang polimernya jadi boros. Jadi tetap polimer itu harus diadakan ya untuk keekonomian. Kemudian juga ini kehandalan dalam operasi nih. Multi-disc screw press itu sangat-sangat nyaman sekali, bisa ditinggalin. Gitu ya. Kalau misalnya filter press, dia kan batch ya. Batch dia harus suatu saat kita bongkar gitu, harus ada orangnya ya setiap 4 jam sekali misalnya. Nah, bell press itu juga kita tidak bisa mempercayai dia terusan, harus dipantau ya. Kenapa? Karena tracking sistemnya. Ya, kadang-kadang tracking sistemnya itu tidak ini akan bergeser. Kiri Lari ya Pak? ya akan lari. Akhirnya apa? Sobek. Padahal beltnya sendiri harganya kurang lebih sekitar bisa 120 juta. Begitu ya di sini. Oke, nah jadi di sini yang perlu dipertimbangkan untuk yang operasional yang panjang gitu ya, dengan multi-disc screw press. Kemudian untuk yang space-nya. Nah, space-nya ini sangat kecil sekali. Ya, yang kecil itu adalah centrifuge, kemudian juga dengan multi-disc screw press kecil ya. Kalau bell press dia yang paling besar. Energinya, nah di sini centrifuge yang paling banyak, kemudian screw press yang paling sedikit. Ya, filter press dia dengan bell press hampir sama. Kemudian untuk ya tenaga gitu kan, di sini screw press juga kecil dan centrifuge juga kecil. Yang lainnya yang paling besar itu adalah filter press. Kemudian bunyi ya, berisik ya. Untuk multidisc sangat-sangat tidak berisik begitu. Nah, centrifuge ini sebetulnya ini ada kesalahan, centrifuge sebetulnya sangat berisik sekali karena seperti RPM tinggi ya. Jadi jadi kayak mesin jet lah seperti itu. Nah, bell press dia itu yang berisik itu ininya, showernya, Pak. Jadi showernya itu Spray air ya Pak? Spraynya, gitu. Jadi berisik gitu kan, seperti itu satu. Kemudian kedua, menghasilkan atomizer. Jadi bau, Pak. Jadi kalau misalnya kita berdiri di sekitar bell press gitu ya, kita sudah menghirup jutaan makhluk hidup kecil. Karena dari bau itu, gitu ya. Karena dari semprotan itu dia kuat sekali sehingga terjadi atomizer kemana-mana. Ini salah satu kelemahan dari bell filter press. Jadi kalau untuk yang menggunakan bell filter press ketika akan mungkin akan ditingkatkan gitu ya. Ini sebaiknya dengan menggunakan tipe multi-disc screw press. Nah, terus kemudian maintenance ya. Maintenance-nya yang paling mudah ya lagi-lagi multi-disc screw press. Begitu. Untuk yang filter press dia kain ya yang sering harus diganti sama double diaphragm pump atau screw pumpnya. Kemudian untuk bell press di sini beltnya ya itu cukup mahal. Untuk centrifuge di sini maintenance-nya cukup mahal. Dan harus dikerjakan oleh agentnya, oleh teknisi khusus gitu ya, karena RPM-nya 6.000 sehingga harus betul-betul dia center. Kemudian running cost-nya gitu ya, ini OPEX-nya multidisc paling kecil karena listriknya paling kecil. Ya, kemudian centrifuge yang paling besar seperti ini ya. Jadi saat ini sangat sekali multidisc screw press itu bisa bisa dipakai untuk untuk pola lumpur ya. Baik, berikutnya. Nah, ini mungkin ada satu tipe ya spesifikasinya, ini kapasitasnya, kemudian ada
Slurry, kemudian ada dry solidnya, gitu ya di sini. Jadi kalau slurry itu dia lumpur intake-nya, begitu berapa kapasitasnya. Ini range-nya cukup lebar, antara 0,3, maaf ini 0,43 itu sebenarnya 5 sampai 13 untuk yang dry solidnya. Ini yang lebih lebar, dry solidnya 5 sampai 13. Kenapa? Karena sangat tergantung dari konsistensi ya kandungan solid yang ada di dalam sludge. Nah, di sini ada yang tipe paling kecil itu tipe 101 ya, dan tipe paling besar adalah tipe 403. Ini di dunia sama, Pak. Ini saya membingungkan. Yang beda itu misalnya ada MSP, ada MDS, begitu ya. Nah, di sini 0,3 itu maaf. MSP misalnya 101, itu apa artinya? Artinya itu adalah skrunya ya, itu adalah 10 cm. Jadi 10 pertama itu 10 cm. Kemudian 1 di belakangnya itu menandakan 1 skru alat itu. Jadi dalam satu box itu ya, dalam satu box itu hanya ada 1 gitu. Nah, terus kemudian ada misalnya kita MSP 403 gitu ya. Nah, di sini si skrunya adalah 40 cm. Besar sekali ya. 10 cm segini, 40 cm segini. Besar sekali ya. Nah, terus kemudian 403. Tiganya itu dalam satu box gitu ya. Itu ada 3 skru. Begitu ya. 3 ini bisa digunakan bergantian, bisa juga digunakan berbarengan. Silakan. Tuh. Berikutnya, silakan. Mungkin begitu? Baik Pak, ini cukup menarik ya. Tadi udah dijelasin mengenai detail. Ternyata semakin detail kalau kita pakai baik itu SDB maupun kita pakai mechanical ya untuk dewatering itu cukup banyak peralatan detailnya. Tadi Bapak udah jelasin. Tapi saya ingin bertanya satu Pak. Itu kan kalau penggunaan air. Ini kadang-kadang seringkali kalau kita bertanya kalau kita mau beli alat ya, pasti orang bertanya secara normatif, pasti bertanya listrik, pertama 1. Tapi kadang-kadang orang suka lupa, kebutuhan air. Ya, itu kita perlu air selain space ya Pak ya, kebutuhan dimensi kita. Ya. Mau bertanya Pak, itu kira-kira kalau kebutuhan air, itu berapa banyak sih Pak, kalau kebutuhan air untuk, kalau mekanikal ya, kalau SDB kan cuma ditaruh kita ngulangin air. Ya. Tapi ini kita ceritanya mau ngurangin air, tapi kok ada kebutuhan air tadi Bapak bilang. Mungkin Bapak bisa nambahin ke Pak. Baik, terima kasih. Nah, dari tipikal alat yang tadi, itu ya, ada yang tidak butuhkan air, Pak. Oke. Filter press sama decanter. Decanter. Ya, atau aspirator ya, decanter ya. Nah, dia tidak menggunakan air. Nah, yang menggunakan air itu adalah bell press dan screw press. Yang terus-terusan menggunakan air dan cukup besar dan tekanan tinggi adalah bell press, Pak. Itu, gitu ya. Oleh karena itu, ketika merencanakan IPLT, sebetulnya agak bingung. Pengolahan lumpur tepatnya mungkin ya Pak. IPLT pengolahan lumpur, maaf. Iya. Ya, dalam arti begini, bell press itu, ya dengan misalnya lebar beltnya itu kurang lebih sekitar 1 meter atau 1,2 meter gitu kan, dibutuhkan air untuk membersihkan screen ya, veltnya ya, itu dibutuhkan kurang lebih sekitar 4 minimal Pak, 4 meter kubik per jam. Sedangkan IPLT sendiri misalnya gitu kan, ya itu cuman 50 mungkin bisa, hanya misalnya 20 meter kubik per hari. Jadi kekurangan. Oleh karena itu harus ditambah dengan air sumur. Itu nih salah satu kelemahan dari bell press. Nah, untuk yang multi screw press, dia pakai air, tetapi tidak terus-terusan. Dan bukan untuk menyemprot. Dia itu hanya untuk melumasi sedikit. Jadi dalam dalam 20 menit, dia akan nyemprot kurang lebih sekitar 1-2 menit. Begitu. Jadi sedikit sekali. Jadi bukan membersihkan ya Pak, tapi hanya membasahi. Begitu. Betul Pak, ini cukup menarik ya. Selama ini kita banyak berbicara pemilihan alat, jangan sampai salah ya Pak ya, pengoperasian, karena nanti salah pas perancangan, salah juga nggak operasi jalan alatnya. Ada yang nggak bisa pakai
ternyata tadi kalau kita alatnya yang tadi Bapak bilang pakai air, tapi ternyata airnya tidak tersedia atau kekurangan, berarti stop ya, karena itu pengoperasiannya per jam, betul ya Pak? Untuk bel press, ya stop. Untuk bel press Ya. stop. Atau hasilnya tidak sebaik. Oke, Gitu ya. baik, Nah. baik. Oke, baik. Kita tutup dulu segmen 1 nih. Bapak Ibu peserta, demikian tadi paparan segmen 1 dari narasumber kita. Kita akan masuk ke segmen 2, namun sebelum masuk segmen 2, untuk Bapak Ibu yang peserta webinar, bisa apabila ada pertanyaan bisa mengirimkannya ke dalam aplikasi atau link yang disediakan oleh panitia. Nanti mohon panitia bisa memberikan linknya. Saya yakin Bapak Ibu sudah keluar pertanyaan, ini baru segmen 1 ini. Kita masih ada 2 segmen lagi. Namun sebelumnya kita siap-siap, kita akan memutarkan video yang pertama, video ke-1. Kepada tim teknis media, apabila sudah ada bisa ditayangkan filmnya. Terima kasih. Jadi PR kami kemarin yaitu bagaimana dengan pengerasannya. Walaupun di sini sudah ada namanya pengering lumpur, tapi kita bingung untuk pompanya seperti apa. Kalau perawatan pernah, kalau perawatan di yang bak pertama itu, yang penampungan bak pertama pernah disedot. Yaitu ada yang nyumpat di pipanya. Kalau untuk sedot besar belum. IPAL kami ini dibangun 2012 sampai 2020 belum pernah disedot sama sekali. Sehingga kami sebagai anggota KPP merasa khawatir bersama-sama dengan warga. Cuman kendalanya itu karena IPAL-nya itu berada di tengah-tengah kampung dan jauh dari jalan raya, sehingga kami kesulitan untuk melakukan penyedotan. Jadi selama dibangunnya IPAL tersebut kami belum pernah melakukan penyedotan. Kami melayani penyedotan rumah tangga, sosial, dan niaga. Kami juga menerima penyedotan dari SPAL DT. Kendala di penyedotan SPAL DT ini banyak gang-gang kecil yang belum bisa terjangkau dengan truk tinja dengan jarak yang cukup panjang, antara 100 sampai 200 meter. Kendala lain untuk penyedotan dari SPAL DT adalah lebih dari satu ritasi karena memang jumlah SR yang banyak dan kapasitas bangunan yang cukup besar. Kami kesulitan dalam menjangkau penyedotan yang akhirnya tidak dapat kami layani.